Urgensi waktu. Waktu sangat cepat berlalu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh. Selalu saja banyak orang sekarang mengatakan, kan masih muda, kan masih sehat, nggak masalah. Oh masih muda, pakai saja untuk ini dan itu. Selalu ada kesan masa muda harus dihabiskan dengan kemaksiatan. Sampai tidak dianggap atau dianggap aneh kalau ada sosok anak muda yang justru tidak mengenal rokok, minuman keras, pergaulan bebas, atau mungkin ada orang yang tampan ataupun cantik. Aneh kalau dia berada di masjid atau dalam majelis ilmu atau menjadi orang-orang yang saleh. Padahal baginda Nabi SAW sudah mengingatkan, Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabwa. Allah sangat kagum dengan anak muda justru yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru di saat-saat muda itu, di saat sehat, kita maksimalkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah amal yang sangat luar biasa. Kita temukan para sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang lain seperti Usama bin Zaid, Anas bin Malik, dan yang lainnya. Mereka justru tumbuh dalam ketaatan di masa-masa muda itu. Bagaimana pada saat Nabi SAW mengiklankan untuk perang Badar, justru mereka berada di saf-saf pertama di umur mereka yang masih 7-8 tahun. Dan mereka sengaja berada di depan saf ya, sebelum orang-orang tua datang agar mereka ditunjuk untuk berperang bersama Nabi SAW. Apakah di zaman sekarang kita temukan ada umat Islam yang siap menghadapi peperangan kalau dipanggil di umur, tidak usah berbicara umur 7-8 tahun, mungkin di umur 30-40 tahun pun yang sudah mendekati masa-masa dekat kematian, apalagi 50-60 tahun, mungkin mereka masih berpikir beberapa kali untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua karena tertanamnya keimanan dalam hati mereka. Seorang salaf yang lain bernama Amir bin Abdul Qais rahimahullah berkata, berbicara padaku, ada seorang berkata padanya, berbicaralah padaku supaya aku bisa ambil manfaat darimu. Maka dia ucapkan kalimat yang mungkin harus direnungi baik-baik baru bisa difahami. Dia mengatakan, tahanlah jahannya matahari. Maksudnya, kalau kau bisa menahan waktumu, memaksimalkan waktumu untuk beribadah kepada Allah, maka lakukanlah. Dia bahasakan tahanlah matahari kalau kau mampu. Maksudnya matahari akan selalu terbit, akan selalu terbenam, waktumu akan berlalu. Kalau kau tidak maksimalkan maka akan hilang dari kamu. Juga Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah. Kemudian beliau sambil berzikir kepada Allah. Ditanya oleh seorang anak muda di sebelahnya, kenapa anda sedang berzikir wahai imam? Maka Hasan Basri cuma menasihati mengatakan, berzikirlah karena sungguhnya yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Maka jangan tiba waktu teman-teman sekalian di mana kita menyesali semua itu. Abdul Walid Al-Baji juga berkata rahimahullah, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu untuk melakukan perkara yang sia-sia dan hanya kujadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan. Seorang ibu di zaman Nabi Nuh AS menangisi anaknya meninggal dunia di umur 60 tahun. Perlu kita garis bawahi, kaum Nabi Nuh AS umurnya ratusan tahun bahkan sampai 1000 tahun. Karena beliau sendiri berdakwah di kaumnya 950 tahun. Ini satu generasi. Maka ada satu ibu, anaknya meninggal di zaman Nabi Nuh AS, umurnya 60 tahun. Ibu itu menangisi anaknya. Nabi Nuh AS lewat sambil berkata, kenapa kau menangis hai ibu? Kata ibu itu, anak saya meninggal masih kecil, kasihan, belum bisa merasakan dunia. 60 tahun pada saat itu umurnya. Maka Nabi Nuh AS mengatakan, hai ibu, jangan kau tangisi anakmu, karena akan ada nanti kaum manusia seperti kita di akhir zaman, umur mereka yang seperti umur anakmu adalah umur yang tertua. Di zaman kita sekarang, kalau sudah 60 tahun kita anggap sudah ubanan, sudah tua, sudah lemah. Di zaman Nabi Nuh AS seperti anak 6 tahun. Apa kata ibu tersebut? Dan ini pesannya. Kata ibu tersebut, demi Allah wahai Nabi Allah, ya, kalau seandainya saya hidup di zaman itu dan Allah cuma memberikan saya 60 tahun, maka saya akan gunakan semuanya untuk sujud kepada Allah. Saya akan sujud 60 tahun, tidak angkat-angkat kepala saya karena saya tahu umur saya cuma itu.